Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu atau Bapak dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Indah Rahayu Pratiwi dari Program Studi Manajemen Keuangan kelas 8B. Jurusan akuntansi tahun angkatan 2016. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan atau memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Analisis Pengaruh Faktor Fundamental Terhadap Return Saham pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2018. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Zulmaita dan Ibu Ratna Juwita selaku dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya hingga penelitian skripsi saya ini selesai. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai latar belakang penelitian saya. Perkembangan perekonomian di suatu negara dapat dilihat dari meningkatnya pasar modal. Peningkatan pasar modal dapat dilihat dari perkembangan IHSG setiap tahun. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan pada tahun 2015 sampai 2017 IHSG menembus ke level 6.300, yaitu pada tahun 2017 sebesar 6.355. Pada tahun 2018 mengalami penurunan ke level 6.194 karena pecahnya perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Kendati demikian, perkembangan pasar modal 4 tahun terakhir meningkat, yaitu sebesar 17,45%. Pasar modal dapat meningkatkan dampak yang positif bagi suatu negara, karena dengan adanya pasar modal, perusahaan yang sedang membutuhkan tambahan dana dapat menjual instrumen keuangannya. Tambahan dana ini digunakan untuk menjalankan usaha atau bisnisnya dengan optimal, sehingga akhirnya dapat meningkatkan pendapatan negara. Langkah awal perusahaan untuk menjual instrumen keuangannya dengan melakukan go public atau IPO. IPO adalah Initial Public Offering, yaitu penawaran saham perdana yang dilakukan oleh perusahaan di pasar modal. Dalam pasar modal Indonesia, perusahaan dibagi menjadi 9 sektor. Salah satu sektor yang ada di pasar modal yaitu sektor industri barang dan konsumsi, di mana sektor ini merupakan salah satu sektor yang menarik untuk dijadikan sebagai investasi. OJK menyatakan pada tahun 2015 sampai 2018 bahwa sektor industri barang dan konsumsi ini berkontribusi terhadap kapitalisasi pasar IHSG terbesar kedua setelah sektor keuangan, yaitu sebesar 20,73%. Salah satu instrumen pasar modal yang paling banyak diminati oleh investor adalah saham, karena mampu memberikan tingkat pengembalian yang menarik. Saham memiliki karakteristik high risk, high return. Artinya, saham merupakan surat berharga yang memberikan peluang keuntungan dan potensi resiko yang tinggi. Saham memungkinkan investor untuk mendapatkan return yang tinggi dalam waktu singkat. Namun, seiring berfluktuasinya harga pasar saham, maka saham juga dapat membuat investor mendapatkan return yang negatif. Apabila harga saham menjadi tinggi, maka investor akan mengalami keuntungan yang besar. Begitupun sebaliknya. Seorang investor yang akan melakukan investasi akan menganalisis ke kondisi perusahaan terlebih dahulu agar investasi yang dilakukan dapat memberikan return yang tinggi. Dalam menganalisis kondisi perusahaan dapat digunakan analisis fundamental, yaitu analisis yang menitikberatkan pada kinerja perusahaan yang mengeluarkan saham, dan analisis ekonomi yang akan mempengaruhi masa depan perusahaan. Kinerja perusahaan sendiri dapat dilihat dari perkembangan perusahaan, laporan keuangan perusahaan, proyeksi usaha, dan rencana perluasan dan kerjasama. Pada umumnya, apabila kinerja perusahaan mengalami perkembangan yang baik, maka harga saham akan meningkat. Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi tentang posisi keuangan dan hasil-hasil yang dicapai oleh perusahaan untuk mendukung analisis fundamental. Analisis laporan keuangan dapat digunakan dengan cara melakukan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan analisis yang menunjukkan hubungan di antara pos-pos yang ada dalam satu laporan keuangan. Analisis rasio keuangan berorientasi masa depan, artinya bahwa analisis keuangan dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi keadaan keuangan serta hasil usaha di masa yang akan datang. Sehingga investor dapat menggunakan analisis laporan keuangan ini untuk memprediksi
kinerja perusahaan di masa depan agar mendapatkan return yang tinggi. Rasio keuangan yang digunakan sebagai variabel independen yang pertama adalah return on asset atau ROA, di mana rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak, yaitu di mana semakin besar ROA, maka semakin efisien penggunaan aktiva perusahaan sehingga dapat menghasilkan laba yang lebih besar. Maka dalam hal ini dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya pada saham tersebut, sehingga berdampak pada meningkatnya harga saham dan juga return saham. Pada penelitian terdahulu telah dilakukan penelitian mengenai ROA terhadap return saham, tetapi memiliki perbedaan hasil, di mana Pajeng pada tahun 2016 dan Putu 2016 menyatakan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap return saham. Sedangkan Sudarsono 2016, Juanita dan Darmayanti 2016 menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Rasio keuangan selanjutnya yang dijadikan variabel independen pada penelitian kali ini adalah DER atau Debt to Equity Ratio, yaitu rasio untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang, di mana semakin besar DER, maka artinya perusahaan dibiayai oleh kreditor dan bukan dari sumber keuangannya sendiri, sehingga hal ini dapat memberikan informasi yang berbahaya bagi investor, sehingga dapat menyebabkan penurunan harga saham dan juga return saham. Penelitian ini juga telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, tetapi memiliki perbedaan hasil, yaitu di mana Sudarsono pada tahun 2016 dan Putu 2016 menyatakan bahwa DER berpengaruh signifikan terhadap return saham, sedangkan Juanita 2016 dan Mutiara et al. 2017 menyatakan DER tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Selanjutnya, rasio keuangan yang digunakan adalah Total Asset Turnover atau TATO, yaitu rasio mengukur kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva untuk menghasilkan penjualan. Semakin tinggi rasio TATO, maka semakin besar penjualan yang dihasilkan. Maka dapat meningkatkan laba perusahaan, sehingga dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut, dan pada akhirnya berdampak pula pada return saham yang diterima oleh investor. Penelitian ini juga telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yaitu Putu 2016 dan Rosiana et al. 2015, yang menyatakan TATO berpengaruh signifikan terhadap return saham, sedangkan Ajeng 2016 dan Neni et al. 2016 menyatakan bahwa TATO tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, menganalisis pengaruh return on asset terhadap return saham subsektor makanan dan minuman secara parsial. Yang kedua, menganalisis pengaruh debt to equity ratio terhadap return saham subsektor makanan dan minuman secara parsial. Yang ketiga, menganalisis pengaruh total asset turnover terhadap return saham subsektor makanan dan minuman secara parsial. Yang keempat adalah menganalisis pengaruh return on asset, debt to equity ratio, dan total asset turnover terhadap return saham subsektor makanan dan minuman secara simultan. Adapun hipotesis penelitian ini, yang pertama, hipotesis pertama yaitu ROA berpengaruh signifikan positif terhadap return saham. Hipotesis kedua yaitu DER berpengaruh signifikan negatif terhadap return saham. Hipotesis ketiga yaitu TATO berpengaruh signifikan positif terhadap return saham. Hipotesis yang keempat yaitu ROA, DER, dan TATO berpengaruh signifikan terhadap return saham. Selanjutnya ada metodologi penelitian, yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antar variabel. Variabel independen dalam penelitian ini adalah return on asset atau ROA, debt to equity ratio atau DER, serta total asset turnover atau TATO. Sedangkan variabel dependen adalah return saham. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat dari situs resmi Bursa Efek Indonesia dan juga website perusahaan yang menjadi objek penelitian. Jenis data ini berupa data kuantitatif, yaitu data yang dapat dinyatakan dalam bilangan ataupun angka. Selanjutnya adalah objek penelitian. Objek pada penelitian ini adalah perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2018 yang berjumlah 25 perusahaan. Sampel penelitian terdapat 16
Terdapat 16 perusahaan yang terpilih menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria yang pertama, perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2018. Yang kedua, perusahaan memiliki laporan keuangan per 31 Desember dari tahun 2015 sampai 2016. 2015 sampai 2018. Selanjutnya yaitu perusahaan yang memiliki data laporan keuangan yang lengkap yang berhubungan dengan variabel penelitian. Selanjutnya ada metode analisis data. Yang pertama analisis statistik deskriptif, yaitu analisis untuk mendeskripsikan variabel-variabel penelitian. Yang kedua atau yang selanjutnya adalah analisis regresi data panel yang dilakukan dengan langkah-langkah yang pertama estimasi model regresi, lalu pemilihan model regresi data panel, lalu uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan interpretasi koefisien determinasi. Selanjutnya, hasil penelitian yaitu statistik deskriptif. Dapat dilihat bahwa terdapat 64 observasi, yaitu terdiri dari 16 perusahaan dalam 4 periode, di mana return saham memiliki nilai minimum min 41,12% dan memiliki nilai maksimum 257,14%, dengan nilai min 11,19891% dan standar deviasi 40,93619. Lalu ada variabel ROA, di mana nilai minimumnya adalah 0,05 dan nilai maksimum 52,67. Nilai rata-rata atau min 9,726875, standar deviasi memiliki nilai 9,940750. Dan variabel DER memiliki nilai minimum 0,04 dan nilai maksimumnya 5,2. Selanjutnya ada rata-rata dari DER adalah 1,024219 dan standar deviasinya 0,765834. Selanjutnya dari rasio Tato yaitu memiliki nilai minimum 0,06, nilai maksimumnya 3,1, nilai rata-rata atau min 1,042969. Lalu standar deviasi memiliki nilai yaitu sebesar 0,677420. Selanjutnya adalah estimasi model regresi. Berikut merupakan output dari model common effect. Selanjutnya ada output dari fixed effect model. Selanjutnya ada output dari random effect model. Setelah didapatkan estimasi model regresi data panel, langkah selanjutnya adalah memilih model regresi data panel dengan beberapa uji. Yang pertama, uji Chow dengan hipotesis H0 CEM, H1 FEM, dan dapat dilihat pada output uji Chow dilihat bahwa probabilitas cross-section F menghasilkan angka 0,7481 yaitu lebih besar dari 0,05, di mana artinya H0 diterima. Maka, model yang terpilih dari uji Chow adalah CEM. Selanjutnya, dilakukan uji Lagrange multiplier dengan hipotesis H0 CEM, H1 REM. Data output dapat dilihat bahwa probabilitas Lussbagan sebesar 0,0281 lebih kecil dari 0,05. Maka, H1 diterima. Artinya, model terpilih dari uji Lagrange multiplier adalah model random effect atau REM. Selanjutnya dilakukan uji Holtzman dengan hipotesis H0 REM, H1 FEM. Data output menyatakan bahwa probabilitas cross-section random sebesar 0,1314 yaitu lebih besar dari 0,05. Artinya H0 diterima. Maka model terpilih dari uji Holtzman adalah REM atau random effect model. Dari ketiga uji yang telah dilakukan, 2 diantaranya menghasilkan model terbaik yaitu REM atau random effect model. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik. Dengan
Dengan terpilihnya model REM, maka tidak dilakukan uji asumsi klasik karena menurut Gujarati dan Porter tahun 2018, metode estimasi modal panel random effect menggunakan metode GLS. Metode GLS dapat mengatasi adanya autokorelasi runtun waktu atau time series serta korelasi antara observasi atau cross-section. Metode GLS ini menghasilkan estimator untuk memenuhi sifat Bayes Linear Unbiased Estimation atau BLEU yang merupakan metode treatment untuk mengatasi pelanggaran asumsi klasik. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis. Dalam penelitian ini terdapat 4 hipotesis. Yang pertama, ROA berpengaruh signifikan positif terhadap return saham. Jika dilihat dari koefisien ROA yang memiliki nilai 0,122820, artinya kenaikan ROA sebesar satu satuan akan meningkatkan return saham sebesar 0,122820, dan dilihat dari probabilitas ROA sebesar 0,8083, maka probabilitas lebih dari 0,05. Artinya H0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Sehingga H1 pada penelitian ini ditolak. Selanjutnya, H2 DER berpengaruh signifikan negatif terhadap return saham. Jika dilihat dari koefisien DER yaitu sebesar min 3,097139, artinya setiap kenaikan DER satu satuan akan menurunkan return saham sebesar 3,097139. Jika dilihat dari probabilitas DER yaitu sebesar 0,6398, yaitu lebih besar dari 0,05, sehingga H0 diterima. Artinya DER tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Jadi dapat disimpulkan bahwa H2 pada penelitian ini ditolak. Selanjutnya H3 yaitu TATO berpengaruh signifikan positif terhadap return saham. Jika dilihat dari koefisien TATO memiliki angka sebesar 14,29605. Artinya kenaikan TATO satu satuan sebesar satu satuan akan menaikkan return saham sebesar 14,29605. Jika dilihat dari probabilitas TATO sebesar 0,0133, yaitu lebih kecil dari 0,05, artinya H0 ditolak. Sehingga dalam penelitian ini TATO berpengaruh signifikan positif terhadap return saham. Artinya dapat disimpulkan H3 pada penelitian ini diterima. Selanjutnya, hipotesis keempat, bahwa ROA, DER, dan TATO secara simultan berpengaruh signifikan terhadap return saham. Hal ini dapat dilihat dari probabilitas F statistik, yaitu sebesar 0,042327, di mana nilai ini kurang dari 0,05, sehingga H0 ditolak. Maka artinya ROA, DER, dan TATO secara simultan berpengaruh signifikan terhadap return saham, sehingga dapat disimpulkan H4 dalam penelitian ini diterima. Selanjutnya ada interpretasi dari koefisien determinasi, di mana nilai R-square sebesar 0,126564, yaitu artinya sebesar 12,65% variabel return saham subsektor makanan dan minuman dapat dijelaskan oleh variabel ROA, DER, dan TATO, sedangkan sisanya sebesar 87,35% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. Sehingga dapat disimpulkan, yang pertama, secara parsial ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 0,8083, yaitu lebih besar dari tingkat signifikan 0,05. Selanjutnya, secara parsial DER tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham yang ditunjukkan dengan nilai probabilitasnya sebesar 0,6398, lebih besar dari tingkat signifikan 0,05. Selanjutnya, secara parsial, TATO berpengaruh signifikan positif terhadap return saham yang ditunjukkan dengan nilai probabilitasnya sebesar 0,0133, yaitu lebih besar dari tingkat signifikan 0,05. Secara simultan bahwa ROA, DER, dan TATO berpengaruh signifikan terhadap return saham yang ditunjukkan dengan nilai F probabilitasnya yaitu sebesar 0,042472, yaitu kurang dari 0,05. Selanjutnya adalah saran bagi investor, yaitu berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa TATO berpengaruh signifikan positif terhadap return saham, maka TATO dapat menjadi pedoman bagi investor agar mendapat return yang maksimal. Saran bagi perusahaan
Perusahaan juga berkepentingan memperhatikan faktor fundamental, salah satunya adalah variabel Tato, sehingga diharapkan perusahaan dapat memanfaatkan seluruh aset perusahaan dengan baik agar tidak mengalami penimbunan aset. Sekian dari pemaparan hasil skripsi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.